Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Pak Iqbal atau Pak Hanim begitu ya, dalam perkuliahan belajar dan pembelajaran. Hari ini kita akan membahas tentang teori belajar kecerdasan berganda atau multiple intelligence gitu ya, yang akan disampaikan oleh tim pemateri yaitu saudari Ana dan saudari Hafiz. Oke, sebentar sebelum kita masuk ke materi ya, sambil kita ingat-ingat dulu bahwa di minggu lalu kita sudah belajar tentang teori belajar pemrosesan informasi, di mana ketika seorang siswa itu belajar, maka dia akan berusaha pertama kali untuk menangkap informasi melalui panca inderanya, mungkin indera penglihatan, ya, mungkin indera pengecapan, indera pembauan, ya, indera peraba, kemudian indera apalagi indera perasa itu ya. Kemudian informasi yang diterima oleh panca indera tadi akan diteruskan begitu ya. Terjadilah proses encoding, yaitu memasukkan informasi ke dalam otak, ke dalam struktur otak. Kemudian nanti akan masuk ke dalam memori ya, akan masuk ke short term memory begitu selama 30 detik. Apabila lebih dari 30 detik maka nanti akan disimpan ke dalam long term memory. Nah, setelah informasi masuk tadi, informasi tersebut bisa dipanggil kembali ya. Bisa dipanggil kembali. Namanya memanggil informasi yang lama begitu atau mengingat gitu ya. Nah, kemampuan mengingat ini penting bagi peserta didik ya. Nah, utamanya dalam menerapkan misalnya menerapkan rumus-rumus matematika itu kan ada banyak ya rumus matematika. Kemudian ketika belajar kosakata, nah itu kan ada banyak. Nah, itu untuk itulah diperlukan kemampuan mengingat tadi ya. Oke, itu sekilas saja tentang pertemuan minggu lalu, di mana kita telah belajar tentang teori belajar pemrosesan informasi. Gitu, nggih. Saya mau sapa dulu, ada saudari Melisa, hadir nggih? Oke, Pak. Ya, baik, terima kasih. Oh iya, tak lupa Pak Hanim di sini menyampaikan dan mendoakan tentunya ya, semoga kita semua tetap diberikan kesehatan agar dapat beribadah dan mengikuti perkuliahan dengan baik dan lancar selama bulan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Oke, baik, langsung saja ya, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul setengah dua. Kita berikan kesempatan kepada tim pemateri untuk menyampaikan hasil belajarnya. Kepada tim pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Mbak, langsung saja di share screen PPT-nya. Baik ya, teknisnya ini nanti tim pemateri akan memaparkan PowerPoint-nya begitu nggih. Nah, nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan di akhir akan diberikan penguatan materi oleh dosen begitu nggih, oleh Pak Hanim. Itu monggo Mbak. Sudah siap kan PPT-nya?
Oke, kok belum ada respon ya? Oke, baik. Sambil menunggu ya. Jadi kalau kita bahas begitu, materi perkuliahan tentang hari ini yaitu teori belajar kecerdasan berganda. Kira-kira apa yang ada di pikiran atau di benak saudari mahasiswa mendengar kata teori belajar kecerdasan berganda? Berganda itu berarti kan lebih dari satu ya. Kira-kira apanya yang lebih dari satu? Boleh ya, saya tanya, saya mau ke saudari Suemi, hadir nggih? Saudari Suemi? Pak, maaf mau tanya, kalau Ya, nge-share gimana Pak? Kalau nge-share PPT-nya? nge-share PPT. Oh, itu diklik di share screen itu. Ada tombol tengah itu ya. Di tengah ada Share tombol share ini. screen. Iya. Oke. Oke. Nah, ini Bu Fatim baru datang. Selamat datang Bu Fatim. Ini tadi sudah saya buka apa namanya materi perkuliahan hari ini dan kita tinggal menunggu kepada tim pemateri untuk memaparkan hasil belajarnya. Oh iya, hadir Pak Saudari Suemi. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang teori belajar kecerdasan berganda. Kalau berganda itu kan lebih dari satu ya. Kira-kira yang lebih dari satu apa? Yang lebih dari satu apanya? Kecerdasannya atau gimana? Sudah ada bayangan nggih tentang teori belajar hari ini? Ya, jadi begini ya. Struktur otak manusia itu kan ada dua ya, ada otak kiri dan otak kanan. Jadi apa namanya? Kecerdasan berganda itu maksudnya bagaimana? Maksudnya yaitu mengoptimalkan bagaimana dalam pembelajaran nanti guru mengoptimalkan kemampuan berpikir otak kiri dan otak kanan dari peserta didik, gitu, bagaimana cara guru mengoptimalkan kemampuan berpikir otak kiri dan otak kanan dari peserta didik. Nah, kemampuannya apa saja? Nah, akan kita bahas pada slide berikutnya ya. Ada slide berikutnya. Gimana? Saudari Ana bisa mboten? Kalau nggak bisa itu Mbak PPT-nya di-share di grup nanti Pak Hanim putarkan. Gitu aja ya. Sudah Pak, sudah di-share ke grup, PPT sama makalahnya udah di-share. Oh, nggih toh. Grup mana? Grup WA ya? Loh, bukan grup anu nih loh. Google Classroom, teng Google Classroom. Oh iya iya iya. Ini PPT-nya wonten Pak. oh di sana. Oh iya iya. Ini ki kula ngene kali HP. Ya ya, bentar ya, bentar. Oke oke. Linknya bentar saya cari dulu di linknya ya. Oh ini. Bentar ya, sabar ya Pak. Bentar. Saya unduh dulu PPT-nya di Google Classroom ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 7 ini ya. Iya Pak, saya kelompok 7. Iya, iya. Bentar.
kelompok 5, kelompok 6, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 4. Standar. Makalah karakteristik. Oh, bukan ini. Bentar. Oh iya, ini kelompok 7 ya. Iya, bentar. Bentar masih diunduh ya. Kecerdasan berganda. Oke. Oke, baik. Ini tadi ada kendala teknis ya. PPT-nya sudah diunduh, gitu nggih. Saudari Akis hadir ya. Ini karena saudari Silvi, saudari Ana berhalangan hadir nggih. Oh iya, iya. Iya, iya baik. Ini begini nggih, saudari Akis, PowerPoint-nya saya share screen nanti panjenengan yang presentasi begitu nggih. Oke, Pak. Ya, baik. Oke. Kok PPT-nya belum keluar? Oh, Bu Ira sudah hadir. Nggih. Halo, Bu Ira. Selamat siang, Bu. Iya, Pak. Oke. Nah, ini tadi ada kendala teknis. Nggih. Nggih, langsung itu nggih, Bu. Bergabung hari ini kita akan membahas tentang teori belajar kecerdasan ganda gitu nggih. Iya, Pak. Oke, baik. Saya share screen dulu. Share screen.
Share screen. Oke. Oke, baik. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, oke. Monggo, Saudari Afis, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ahis Ilma dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang kecerdasan ganda. Model-model asumsi pembelajaran. Yang pertama, para guru cenderung memberi identifikasi pada murid yang pintar maupun bodoh. Yang kedua, ada kalanya dalam ruangan kelas cenderung monoton atau membosankan. Yang ketiga, guru kesulitan membangun atau membangkitkan minat atau gairah murid karena proses pembelajarannya. Istilah kecerdasan. Kita mengetahui kecerdasan adalah menyangkut dengan kemampuan otak untuk berpikir. Juga bisa dikatakan sebagai multiple intelligence atau kecerdasan ganda. Kecerdasan ganda adalah potensi seseorang yang bisa diaktifkan melalui proses belajar. Pokok-pokok kecerdasan ganda. Manusia mempunyai kemampuan meningkatkan dan memperkuat kecerdasan. Yang kedua, kecerdasan merupakan realita majemuk yang muncul di bagian-bagian yang berbeda pada sistem pemikiran manusia. Yang ketiga, kecerdasan juga sebagai suatu kesatuan yang utuh. Jenis-jenis kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan musikal, yang kedua kecerdasan kinestetik, yang ketiga kecerdasan logikal atau matematikal, yang keempat kecerdasan visual atau spasial, yang kelima kecerdasan verbal, yang keenam kecerdasan interpersonal, yang ketujuh kecerdasan intrapersonal, yang kedelapan kecerdasan naturalistik. Komponen-komponen sistem persekolahan. Yang pertama, orang tua murid. Yang kedua, guru. Yang ketiga, kurikulum dan fasilitas. Yang keempat, sistem penilaian. Hasil teori kecerdasan ganda. Yang pertama, kemampuan guru dalam mengenali kecerdasan individu siswa. Yang kedua, kemampuan mengajar dan memanfaatkan waktu mengajar secara proporsional. Kelebihan teori kecerdasan ganda. Yang pertama, pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan, kecerdasan, dan menunjukkan hasil yang optimal. Yang kedua, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Yang ketiga, membuka kesempatan terhadap pelajar untuk kritis dan berpikiran terbuka. Yang keempat, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia terhadap sudut pandang, kecerdasan, atau intelligence. Kelemahan teori kecerdasan ganda. Yang pertama, memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional. Yang kedua, bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran antara orang daripada mengembangkan pembelajaran massa atau klasikal. Yang ketiga, membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya yang besar untuk operasional, klasikal, atau massal. Yang keempat,
lembaga pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini dalam kelas maupun melibatkan pembelajar dewasa. Sekian dan terima kasih. Dari kelompok 4, apabila ada yang dipertanyakan, dipersilakan. Baik, demikian tadi merupakan pemaparan hasil belajar dari kelompok 7 ya Mbak? Dari kelompok 7 atau 6 ya? Kelompok 7 ya, tentang teori belajar kecerdasan berganda. Silahkan dari audiens apabila ada yang ingin ditanyakan kepada tim pemateri. Saudari Vina hadir nggih? Dipersilakan untuk bertanya, boleh lewat kolom chat, boleh langsung melalui Zoom. Monggo. Saudari Suemi boleh bertanya ya. Boleh melalui kolom chat pertanyaannya. Monggo. Bertanya kepada tim pemateri. Ya, paling tidak ada 2 pertanyaan ya. Oh ya, ini ada pertanyaan masuk dari Bu Fatim. Jelaskan maksud dari jenis-jenis kecerdasan dan berikan contohnya. Oke, baik, ditampung dulu ya, Bu. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Monggo. Saudari Vina tidak bertanya. Saudari Melisa juga boleh bertanya. Oke, baik. Sambil menunggu tim pemateri menjawab pertanyaan ya. Oke, izinkan saya untuk menyampaikan begitu, tentang materi perkuliahan hari ini, yaitu sebetulnya merupakan materi tambahan begitu, terhadap 4 teori belajar utama yang sudah kita pelajari, yaitu mulai teori belajar behaviorisme ya, kemudian teori belajar kognitif, teori belajar konstruktivisme, dan teori belajar humanisme. Nah, itu jadi intinya ada di 4 teori itu. Kemudian teori belajar yang lain seperti teori belajar pemrosesan informasi dan teori belajar kecerdasan ganda ini merupakan tambahan begitu nggih, atau kelanjutan. Nah, ini semua merupakan rangkaian dari kita mengetahui cara belajar peserta didik dulu nggih. Jadi dalam mata kuliah ini ada yang namanya belajar, kemudian dan pembelajaran. Nah, untuk minggu depan kita sudah mulai membahas tentang pembelajarannya begitu nggih. Nah, misalkan apa saja
yang dimaksud dengan kurikulum gitu nggih. Kemudian cara karakteristik mengajar itu bagaimana. Nah, itu minggu depan kita sudah mulai masuk ke pembelajaran. Untuk hari ini kita selesaikan begitu nggih, kita habiskan di belajar. Nah, jadi mata kuliah belajar dan pembelajaran. Hari ini kita selesaikan dulu di ranah belajar. Untuk minggu depan kita sudah mulai masuk ke pembelajaran gitu nggih. Oke, baik, saudari pemateri, monggo bisa dijawab pertanyaan dari Bu Fatim. Ya, yang pertama kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ialah merupakan kemampuan untuk menghasilkan dan mengapresiasi musik. Contohnya, kemampuan menyanyi, bersiul, dan memainkan alat musik. Yang kedua, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini berkaitan dengan pengendalian gerakan badan. Seperti contoh, orang yang memiliki kecerdasan kinestetik yaitu atlet, penari, ahli bedah, dan pengrajin. Yang ketiga, kecerdasan logikal atau matematikal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan angka-angka dan bilangan. Oke, baik. Demikian tadi. Itu saja, Mbak, atau ada yang mau ditambahkan? Ya, bentar, Pak. Yang keempat, kecerdasan visual dan spasial, yaitu kecerdasan yang ditujukan oleh kemampuan seseorang untuk melihat secara rinci gambar visual yang terdapat di sekitarnya. Seperti contoh, orang yang memiliki kecerdasan spasial adalah pelaut, pilot, pematung, pelukis, dan arsitek. Mungkin itu saja. Baik, itu tadi jawaban dari tim pemateri, Bu Fatim. Saya rasa sudah cukup jelas, nggih? Atau mau disanggah boleh? Saya rasa sudah cukup jelas. Nah, ini tadi ada pertanyaan baru, Mbak, dari Bu Ira, yaitu apakah kelebihan dan kekurangan dari teori belajar kecerdasan ganda atau multiple intelligence? Kelebihan dan kekurangan. Iya. Kalau tadi lebih ke penerapan ya, pertanyaannya Bu Fatim. Kalau sekarang pertanyaan dari Bu Ira lebih ke kelebihan dan kekurangan dari penerapan teori belajar ini, begitu ya? Ya, kelebihan dari teori kecerdasan ganda yaitu pembelajaran dapat lebih fokus terhadap sesuatu, kecenderungan, kecerdasan, dan menunjukkan hasil yang optimal. Membuka kesempatan pada pelajar untuk kritis dan berpikiran terbuka, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan. Kemudian kelemahan dari teori ini bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang perorangan daripada mengembangkan pembelajaran massa atau klasikal. Membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya yang besar untuk operasional klasikal atau massal. Kemudian, tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini dalam praktek di dalam kelas ataupun juga pembelajaran yang melibatkan pembelajar dewasa. Mungkin itu saja. Baik, itu tadi jawaban dari tim pemateri, begitu nggih. Kalau bisa saya sampaikan ulang beberapa. Jadi begini, Bu Ira, tadi yang sudah dijelaskan yaitu kelebihannya dengan menerapkan teori belajar
kecerdasan berganda ini, maka penghakiman terhadap anak secara sepihak itu tidak akan terjadi, karena menurut teori ini itu anak akan belajar sesuai dengan kemampuan otaknya, begitu nggih. Ada anak yang pinter di bidang menghitung, ada anak yang pinter di bidang bermain musik, begitu nggih. Ada anak yang pinter apa namanya kinestetiknya, geraknya, begitu nggih. Jadi dalam teori ini betul-betul menghargai potensi dari berpikir siswa, begitu nggih. Jadi dengan adanya penghargaan tadi, maka tidak terjadi yang namanya penghakiman, misalkan menghakimi peserta didik ini kok itu ya sulit belajar dan sebagainya. Nah, penghakiman seperti itu tidak ada. Nah, itu tadi kelebihannya. Kalau sedangkan kekurangannya tadi yang sudah dijelaskan saudari pemateri bahwa penerapan teori belajar ini kurang cocok diterapkan untuk yang sifatnya itu kelompok, Ibu. Jadi kalau cara belajarnya berkelompok itu teori ini kurang dapat diterapkan karena teori ini lebih menghargai cara belajar setiap anak, begitu nggih, potensi berpikir setiap anak. Nah, teori ini akan susah apabila diterapkan ke dalam kelompok, karena kelompok tadi isinya kan berbagai macam peserta didik nggih. Ada yang pintar di matematika, ada yang pintar di itu tadi di geraknya, ada yang pintar bermain musik. Nah, itu jadi perlu adanya penyesuaian, begitu nggih. Nah, sehingga sulit diterapkan apabila pembelajarannya itu berkelompok. Itu kekurangannya. Ya, Oke, ya, Pak. baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, Mbak Pemateri, dari saudari Suemi. Apa sajakah faktor penghambat kecerdasan? Beserta penjelasannya. Saya belajar itu cuma sekali, Bu. Faktor penghambat kecerdasan tadi belum dijelaskan ya? Nggih, Pak, dereng. Kira-kira apa faktor penghambat kecerdasan? Mungkin mahasiswi yang lain boleh membantu tim pemateri ya. Kira-kira ini ada pertanyaan ya, kira-kira apa sajakah faktor penghambat kecerdasan? Nah, ini karena kita sesi diskusi ya, sehingga boleh bertukar pendapat ya, monggo. Bisa kalau Faktor penghambat kecerdasan. Kira-kira apa ya? Kalau dari internal apa kira-kira? Ada biasanya kalau faktor itu ada internal, ada eksternal gitu ya. Kalau internal bagaimana? Mungkin nutrisi ya, asupan nutrisinya kurang. Penelitian menurut artikel yang saya baca bahwa dengan mengkonsumsi telur ayam begitu ya, ternyata dapat meningkatkan daya ingat ya. Nah, ternyata nutrisi itu berpengaruh ya terhadap kecerdasan begitu ya. Nah, itu mungkin yang internal. Kemudian kalau yang eksternal bagaimana? Kalau yang eksternal itu mungkin dari lingkungannya ya. Jadi cara belajar anak itu mungkin berjalan di tempat atau tidak berkembang karena lingkungannya tidak mensupport dia untuk
berkembang kecerdasannya begitu nggih. Mungkin apa namanya, dia belajar di lingkungan yang apa namanya, rawan kekerasan begitu nggih, atau maupun sarana prasarananya tidak mendukung bagi seorang peserta didik itu untuk mengembangkan kecerdasannya. Ya, kecerdasan tadi ada banyak nggih. Ada kecerdasan gerak, ada kecerdasan visual begitu nggih. Menggambar, menulis, kecerdasan bermain musik dan sebagainya. Nah, itu jadi perlu adanya dukungan lingkungan untuk bagaimana peserta didik ini mengembangkan potensi kecerdasannya itu ya, yang dari eksternal. Nah, yang dari internal seperti nutrisi tadi ya. Seperti itu mungkin ya jawabannya. Bagaimana Saudari Suemi? Sudah sudah puas nggih dengan jawabannya tadi? Ya Pak, terima kasih. Ya baik. Baik, kalau ini tadi sudah 3 pertanyaan ya, alhamdulillah sudah lebih dari cukup. Tadi targetnya 2 pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih. Boleh di-close, Saudari Akis. Untuk selanjutnya akan diberikan penguatan materi. Ya, cukup sekian dari kelompok 7. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya, itu tadi demikian pemaparan dari kelompok 7 ya. Sudah baik ya, tadi pemaparannya sudah jelas, sudah memaparkan kelebihan, kekurangan, penerapannya juga sudah. Berikutnya akan diberikan penguatan materi. Oke, baik. Belajar pembelajaran ya, saya share screen dulu ya PPT-nya. Share screen, oke. Baik, apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, nggih? Sudah, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang, ini merupakan teori belajar terakhir ya, dari rangkaian banyak teori belajar, mulai dari behaviorisme sampai ini yang terakhir sepertinya. Minggu depan kita akan membahas gitu, akan mengkaji tentang pembelajaran gitu ya. Hari ini kita belajar dulu bagaimana cara siswa itu belajar. Baru nanti, ntar ini mikrofonnya siapa ini? Saudari Melisa ya? Bisa? Oke, baik, terima kasih. Oke ya. Teori belajar kecerdasan ganda. Oke. Jadi kalau kita bisa pahami begitu ya, kecerdasan ganda. Berarti kalau kecerdasan itu kan berarti menyangkut otak ya, menyangkut otak sebagai apa? Sebagai penyimpan ingatan begitu, menyimpan informasi. Kemarin kita sudah bahas beberapa. Nah, yang ganda itu berarti kan lebih dari satu. Oke, baik. Oh, enggak jalan PPT-nya. Oke ya. Oke, baik. Jadi bahwa ini ya isi dari teori kecerdasan berganda, bahwa kecerdasan itu ada banyak ya. Ada 8 yang dijelaskan. Ini bisa kita lihat di gambar gitu ya. Ada kecerdasan intrapersonal ya. Intrapersonal, kemudian naturalis, ada spasial, ada musikal, ada logical reasoning, ada interpersonal, ada kinestetik ya, yang terakhir ada linguistik. Ya, jadi apa namanya? Untuk penggambarannya seperti ini, nggih. Gambarnya terlihat jelas ini ya, apa terlalu kecil?
Sudah Pak, sudah jelas. Sudah jelas ya. Nah, jadi kira-kira ya apa yang ada di dalam otak peserta didik gitu ya. Nah, itu ada ini ya, setidaknya kalau dibagi ada 8. Nah, itu sejarahnya bagaimana? Kok bisa timbul, kok bisa muncul begitu nggih? Adanya teori belajar kecerdasan ganda. Nah, akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, jadi kita mulai ya dari pendahuluan bahwa manusia itu dilahirkan pasti memiliki kecerdasan. Namun kecenderungannya berbeda-beda ya, ada yang cerdas bermain musik, ada yang cerdas geraknya ya, ada yang cerdas mengarang cerita, ada yang cerdas berhitung dan sebagainya. Nah, kebanyakan orang tidak sadar dengan potensi kecerdasan yang dimiliki. Contohnya bagaimana? Seperti merasa tidak dapat melakukan sesuatu, ya. Padahal bisa karena biasa begitu, ya. Jadi kalau seseorang tuh awalnya tidak bisa, kalau dia dibiasakan maka akan menjadi bisa dan sebagainya. Itu nggih. Nah, Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kecerdasan sejak lahir ya. Sejak di dalam kandungan itu nggih. Nah, sehingga kita harus bersyukur. Tugas kita sebagai pendidik begitu nggih, sebagai pengajar yaitu mengasah dan mengembangkan kecerdasan dari peserta didik gitu nggih, sebagai subjek belajar. Oke, baik. Jadi teori belajar kecerdasan ganda ini lazim juga disebut dengan teori multiple intelligence ya. Multiple artinya beberapa begitu nggih. Intelligent artinya kecerdasan gitu nggih. Teori ini dikembangkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983 di Universitas Harvard ya. Jadi menurut teori ini berawal dari asumsi bahwa kecerdasan itu bukanlah kemampuan tunggal. Jadi untuk menilai kecerdasan seseorang itu tidak hanya satu patokan yang dapat dijadikan sebagai penilaian begitu nggih. Nah, namun kecerdasan itu merupakan gabungan dari beberapa kemampuan yang tidak terikat antara satu dengan yang lain. Jadi tidak terikat itu maksudnya sendiri-sendiri gitu nggih, berdiri sendiri. Namun saling berkaitan gitu nggih. Oke, baik. Jadi ceritanya pada sekitar tahun 1980-an itu ya, kecerdasan itu lebih populer hanya diukur berdasarkan hasil dari tes IQ dan kemampuan otak kiri. Jadi waktu itu tahun 1980 orang dianggap pintar apabila otak kirinya dominan begitu nggih dan kurang adanya penghargaan terhadap kecerdasan otak kanan begitu nggih. Nah, padahal otak kanan manusia juga dapat digunakan kecerdasannya untuk menghasilkan dan mengembangkan karya. Oke, gitu nggih bisa dipahami. Jadi teori ini muncul karena adanya keprihatinan begitu nggih, bahwa pada saat itu kecerdasan itu hanya dinilai berdasarkan cara kerja dari otak kiri saja, misalkan menghitung, menghafal, kemudian berlatih begitu ya. Nah, sedangkan apresiasi terhadap kecerdasan otak kanan waktu itu masih kurang sekali sehingga timbullah teori belajar kecerdasan ganda. Gitu nggih sejarahnya. Kemudian teori belajar kecerdasan ganda ini memadukan pentingnya kombinasi ya. Kombinasi berarti adanya keseimbangan gitu ya antara penerapan kecerdasan otak kanan dan otak kiri agar digunakan di dalam pembelajaran di dalam kelas gitu nggih. Nah, jadi ternyata ya apa saja isi dari otak kanan dan otak kiri, cara kerjanya bagaimana akan dibahas di slide berikutnya. Nah, ini nggih. Jadi kalau bisa kita komparasikan ya, kita bandingkan antara otak kanan dengan otak kiri. Kalau otak kiri itu dia lebih ke short term memory ya. Jadi ketika informasi itu masuk dalam waktu 30 detik ya. Nah, maka otak kiri yang memproses. Kemudian kemampuan menganalisis ya, berpikir logika, memikirkan fakta, matematika, latihan, menghafal, menghitung ya. Nah, itu semua ada di otak kiri. Kemudian bagaimana cara kerja dari otak kanan? Jadi pada otak kanan itu lebih
ketika informasi itu sudah lebih dari 30 detik, maka informasi akan masuk ke dalam otak kanan ya. Maka ada long term memory, kita belajar kemarin ya. Sudah ada ingatan jangka panjang ya. Kemudian otak kanan itu juga berfungsi untuk menghasilkan karya seni ya. Seni itu banyak, ada seni tari, ada seni rupa, ada seni lukis, ada seni gambar, ada seni musik dan sebagainya. Kemudian ada kreativitas ya, perasaan, bagaimana kita itu berempati dengan orang ya. Nah, kita tahu bahwa emosional itu termasuk kecerdasan ya, mengelola emosi. Jadi ketika kita sudah dapat mengelola emosi, berarti otak kanannya itu sudah berfungsi dengan baik. Kemudian ada imajinasi ya, mengkreasikan, misalnya mengarang cerita gitu ya, mendesain sesuatu. Kita mau apa namanya, mendesain tentang bangunan misalnya. Nah, itu otak kanan yang bekerja. Kemudian ada mengarang lagu ya, memainkan alat musik. Yang terakhir bermain drama. Itu tadi merupakan fungsi dari otak kanan ya apabila dibandingkan dengan fungsi otak kiri. Gitu nggih. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ya betul tadi yang sudah dijelaskan oleh tim pemateri bahwa ada 8 ya kecerdasan manusia. Nah, ada linguistik, ya, logika, matematika, visual, spasial. Oke, kita bahas satu-satu ya. Linguistik itu berarti berbahasa ya artinya. Nah, jadi kemampuan seseorang untuk menggunakan kata-katanya secara efektif ya. Nah, kecerdasan ini berguna untuk merangkai kata, menyusun kalimat ya. Penerapannya dalam pembelajaran bagaimana? Seperti misalnya membaca, menulis gitu ya, mendengar cerita gitu ya. Oke. Kemudian ada kecerdasan logika, matematika ya. Nah, jadi kecerdasan ini merupakan kemampuan seseorang untuk dapat memikirkan sesuatu yang sesuai dengan logika dan angka. Ya, apakah misalkan kita melihat sebuah fenomena ya, apakah ini dapat diterima akal sehat begitu ya? Nah, itu jadi kecerdasan ini berguna untuk menghitung, memprediksi ya, misalkan BMKG memprediksi adanya gempa gitu ya. Nah, itu maka menggunakan ini kecerdasan ini begitu ya. Kemudian menganalisis dan sebagainya. Penerapannya dalam pembelajaran bagaimana? Misalkan pada pelajaran matematika, fisika ya, dan sebagainya. Ekonomi begitu ya, ada berhitung, mengaplikasikan rumus, melakukan eksperimen dan sebagainya. Gitu nggih. Lanjut lagi ada kecerdasan visual spasial. Apa itu? Yaitu kemampuan untuk menghasilkan karya ya, berupa gambar, lukisan, kaligrafi berdasarkan imajinasi ya, berdasarkan khayalannya, daya imajinasinya maupun menginterpretasi terhadap benda. Bagaimana seseorang tuh membayangkan tentang benda begitu nggih. Nah, kecerdasan ini berguna untuk mengkombinasikan warna dengan baik, menghasilkan karya yang dapat dilihat ya. Oke, penerapan dalam pembelajaran contohnya menggambar gitu nggih, mewarnai, membuat peta, melakukan observasi. Oke, seperti itu. Lanjut lagi ada kecerdasan gerak. Nah, ini berarti pelajaran penjaskes ya. Nah, jadi apa itu kecerdasan gerak? Yaitu kemampuan seseorang dalam mengatur tubuhnya secara cermat untuk melakukan gerakan tertentu begitu, nggih. Jadi kecerdasan ini berguna untuk mengatur kombinasi gerakan. Misalkan ketika lari ya, lari itu selain kakinya yang bergerak, tangannya itu juga bergerak ya. Nah, kemudian apalagi ini apa postur badannya, apakah tegap ataukah bungkuk ya. Nah, dalam lari itu dianjurkan tegap ya posisi badannya. Nah, kemudian meningkatkan VO2 max ya. VO2 max itu merupakan kapasitas maksimal jantung dalam memompa oksigen gitu dan sebagainya. Nah, contohnya penerapan dalam pembelajaran bagaimana? Seperti belajar koordinasi gerak, kemudian menari itu termasuk ya kecerdasan kinestetik, kemudian mengekspresikan sesuatu, mendemonstrasikan, memberi contoh gitu ya, dan sebagainya. Kemudian ada kecerdasan musik ya. Nah, bagaimana seseorang itu dapat mengembangkan, mengekspresikan dan menikmati suara ya. Kecerdasan ini berguna untuk bernyanyi, mengenali instrumen gitu nggih, dan menghafal intonasi.
Nah, penerapan dalam pembelajarannya yaitu seperti menyanyi ya, menyanyi. Lalu kita dulu pernah belajar tentang misalkan cara bermain seruling begitu ya, atau gamelan. Nah, siapa yang di sini dulunya pernah belajar gamelan? Itu ya. Jadi gamelan itu termasuk bermain gamelan itu ya termasuk kecerdasan musikal dan sebagainya, begitu ya. Oke, saya mau tanya ke Bu Fatim dulu. Dulu apa pernah itu Bu sempat belajar bermain alat musik gamelan? Enggak pernah, Pak. Oh, enggak pernah. Oke, baik. Kalau saya dulu Musik pernah. anu tapi Pak, drum Ya. band ini kalau Pak yang pernah. Oh iya, marching band itu ya Bu. Drum band nggih. Oh iya, drum band. Oh iya, yang bagian apa Bu? Bagian mayoret apa? Balera. Oh, yang Balera. ting 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 itu ya suaranya. Nggih, sama yang ini Pak. Ya itu kan harus kompak ya, bermain musik ya harus kompak. Kalau nggak kompak nanti nadanya sumbang. Nggak sama. Oke, ya itu tadi ya merupakan cerita dari Bu Fatim, gitu nggih. Oke, kita lanjut lagi ya. Makasih Bu Fatim. Oke, sekarang Ya, ke Pak. kecerdasan interpersonal. Interpersonal itu artinya antar perorangan begitu nggih. Kalau intra berarti di dalam diri manusia. Kalau inter berarti bagaimana seorang itu berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Nah, jadi interpersonal merupakan kecerdasan seseorang untuk peka dan mengerti watak dan perasaan orang lain. Bagaimana dia itu berempati terhadap orang yang misalkan sedih begitu nggih. Nah, bagaimana ketika misalkan siswa itu temannya senang, dia juga ikut senang. Nah, ini merupakan kecerdasan interpersonal. Jadi kemampuan ini berguna misalkan dalam hal berkomunikasi gitu ya, mengajak dalam hal kebaikan ya, dan mempengaruhi orang lain. Nah, penerapan dalam pembelajaran bagaimana? Misalkan bekerja sama dan berinteraksi dengan orang lain ya, ada kerjasama, ada kejujuran, tanggung jawab. Ini lebih ke domain afektif ya, domain afektif gitu, dan solidaritas. Oke, baik. Lanjut lagi ke kecerdasan intra. Nah, kalau tadi inter, sekarang intra. Intra itu berarti dari dalam diri ya. Nah, mengenali dirinya sendiri. Ini merupakan salah satu bentuk kecerdasan. Nah, kecerdasan ini berguna agar seseorang dapat melakukan introspeksi diri ya. Misalkan setelah melakukan kesalahan begitu, kira-kira apa yang perlu dibenahi. Nah, itu. Kemudian meningkatkan penghargaan diri, misalkan kita sudah bekerja keras begitu nggih. Nah, lalu kita mengucap syukur alhamdulillah begitu dan sebagainya. Mengevaluasi diri ya, menilai diri sendiri. Nah, penerapannya dalam pembelajaran bagaimana? Seperti berpikir filosofi, analitis dan reflektif gitu nggih. Yang terakhir ada kecerdasan naturalis ya, natur artinya alam ya. Jadi kecerdasan naturalis merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali hewan dan tumbuhan dengan baik. Ya, kita tahu makhluk hidup kan ada tiga, ya. Ada manusia, ada hewan, dan tumbuhan. Nah, itu bagaimana seseorang manusia itu mengenali lingkungan alamnya dengan baik. Nah, kecerdasan ini berguna untuk mengenali dunia sekitar dan mengeksplorasinya dalam kegiatan yang bermanfaat. Penerapannya bagaimana dalam pembelajaran? Misalkan ketika siswa itu diajak mengunjungi itu ya, kebun binatang ya. Di Pasuruan itu ada namanya kebun binatang itu ya, yang di Pandaan itu ya. Iya, Pak. Nah, jadi observasi alam dan mengidentifikasi karakteristik flora dan fauna. Jadi ternyata pembelajaran itu tidak harus selalu di dalam kelas ya. Ketika siswa itu diajak untuk misalkan pergi ke kebun binatang tadi ya, nah maka di situ terjadi pembelajaran gitu gitu. Nah, jadi siswa itu langsung melihat langsung apa yang dipelajarinya. Gitu nggih. Baik, sekian dan terima kasih penguatan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Baik. Amin. Gitu nggih. Kita lanjut lagi ke ini. Oh ya, saya tadi lupa memberikan pertanyaan nggih.
Apakah ada yang ingin ditanyakan dari penguatan materi tadi? Kalau belum, kita lanjut ke materi perkuliahan berikutnya, nggih. Yang presentasi siapa ini? Ini ada yang nggak bisa masuk Zoom, ini kenapa ya? Pak, maaf, saya tidak bisa masuk Zoom. Oke, baik. Kita tunggu kelompok pemateri ini, yaitu Rohmatunisa dan Islah. Apakah hadir? Belum ya, saya kira belum hadir ya. Oke, baik. Kalau belum hadir, langsung saja, nggih. Penyampaian materi akan disampaikan, gitu, nggih, oleh Pak Hanim, begitu, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen dulu PPT-nya. Ini ada yang nggak bisa masuk Zoom, kenapa ya? Sampun wong sudah pernah masuk. Oke, baik. Mata kuliah perkembangan peserta didik ya. Oke, pertemuan ke-11. Kalau yang lain tadi yang hadir di sini apakah kesulitan masuk nggih Zoom-nya? Ini ada mahasiswa yang tidak bisa masuk Zoom-nya. Tidak, Pak. Langsung Tidak, bisa Pak. tadi. Langsung bisa nggih? Langsung Oh, bisa. Iya. Nggih, nggih. Ini Mungkin ada. sinyalnya. Oh gitu. Ya, ini Saudari Winda Herlinda ya. Ini saya suruh mengklik manual meeting ID dan passcode-nya. Mudah-mudahan bisa masuk ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang penilaian perkembangan individu peserta didik. Oke, apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, oke. Nah, jadi kita belajar asesmen ya hari ini. Oke, jadi karena materinya agak lebih sulit daripada minggu lalu ya, jadi kita agak rileks aja nggih, pelan-pelan nggih. Nah, jadi penilaian atau asesmen perkembangan individu peserta didik. Jadi yang dinilai siapa? Yang dinilai yaitu peserta didik individu ya. Nah, gitu. Ada bayangan nggih? Oke, lanjut lagi ya. Nah, jadi kita bahas dulu definisi penilaian atau asesmen ya. Jadi penilaian itu merupakan proses pengukuran terhadap hasil dari kegiatan belajar peserta didik ya. Nah, penilaian haruslah bersifat otentik. Otentik itu artinya berdasarkan fakta yang sesungguhnya gitu ya. Nah, ketika anak sudah berkembang maka dia dinilai berkembang. Ketika anak belum berkembang maka anak dapat dinilai belum berkembang gitu ya. Nah, tugas guru apa saja dalam melakukan penilaian ini? Yaitu pertama, mengamati hal-hal apa saja yang diketahui peserta didik.
Yang kedua, keterampilan apa saja yang sudah dikuasai oleh peserta didik ya, itu dinilai begitu nggih. Yang terakhir, mengamati kebiasaan peserta didik gitu nggih. Nah, dalam pembelajaran di sekolah dasar, maka kompetensi dasar menjadi acuan penilaian bagi guru terhadap peserta didik. Jadi acuannya ke kompetensi dasar ya. Kalau sekarang ini apakah masih menggunakan K13 gitu atau pakai kurikulum Merdeka Belajar gitu? Yang sudah mengajar? Oke, baik ya, kita lanjut lagi ya. Nah itu tadi ya, sekilas merupakan dari definisi penilaian. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa diperlukan penilaian? Jadi dengan penilaian itu ya, guru dapat menyusun program pengembangan pembelajaran yang sesuai dengan minat, kekuatan, kebutuhan peserta didik ya. Nah, sesuai kemampuan peserta didik ya. Nah, bagaimana setelah adanya penilaian nanti dievaluasi begitu nggih. Nah, kira-kira pengembangan pembelajaran apa yang cocok diberikan bagi siswa gitu nggih. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya penilaian tadi, maka peserta didik itu akan menjadi semakin kompeten, kemudian semakin tahu ya, semakin bisa peserta didik memiliki kebiasaan yang baik. Nah, itu harapannya ya. Harapannya kalau tadi sudah dilakukan penilaian dengan tepat. Oke, baik. Kemudian aspek penilaian perkembangan peserta didik ya. Nah, ini ada banyak ya, ada aspek kognitif ya. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang perkembangan kognitif ya, perkembangan afektif, sosio-emosional ya, perkembangan geraknya, perkembangan kemampuan berbahasa. Nah, jadi apa yang kita pelajari kemarin, maka hari ini kita akan membahas cara menilainya begitu nggih. Nah, ini ada banyak nih. Nah, ini ada aspek nilai, moral, dan spiritual. Kita kemarin sudah sempat belajar itu, nggih. Jadi ada perkembangan spiritual anak, perkembangan moral anak. Nah, itu kita sudah singgung di pertemuan sebelumnya, maka hari ini kita akan membahas tentang cara menilainya, gitu. Oke. Nah, pertanyaannya, kapan penilaian itu dilakukan? Jadi penilaian itu dilakukan sepanjang hari selama anak berada di sekolah. Ketika peserta didik itu datang ke sekolah, begitu nggih. Ketika peserta didik itu belajar dan bermain dengan temannya. Yang terakhir ketika anak itu pulang, maka dapat diamati oleh guru ya. Nah, itu semua menjadi sasaran guru dalam melakukan penilaian. Jadi penilaian itu dilakukan selama anak itu berada di dalam sekolah. Pertanyaannya bagaimana? Ketika anak itu sudah pulang di rumah orang tuanya, apakah penilaian masih tetap dilakukan? Tidak, nggih? Tidak. Oke, baik kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, prinsip penilaian ya. Penilaian itu haruslah otentik, sesuai dengan kenyataan. Tadi ya sudah dijelaskan. Kemudian penilaian itu haruslah sistematis, artinya apa? Terprogram, sudah direncanakan begitu ya, dan teratur. Kemudian ada objektif, artinya tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Misalkan ada guru yang suka sama siswa ini karena rajin begitu, kemudian ada siswa itu yang males sehingga aku nggak suka. Nah, itu namanya subjektif ya. Jadi penilaian itu tidak boleh dipengaruhi oleh subjektif, dia haruslah objektif ya, haruslah tadi tanpa dipengaruhi perasaan gitu ya. Nah, kemudian penilaian itu harus berkesinambungan. Artinya bagaimana? Artinya terencana ya, bertahap dan terus-menerus begitu sesuai waktu yang telah ditentukan. Kemudian penilaian itu haruslah mendidik. Bagaimana penilaian itu dapat menjadi dasar agar anak itu dapat mencapai tumbuh kembangnya secara optimal. Kemudian ada prinsip menyeluruh, artinya mencakup seluruh aspek. Jadi yang dinilai tidak hanya satu aspek saja. Jadi misalkan hari ini yang dinilai tentang aspek nilai dan moral, maka di pertemuan berikutnya harus menilai aspek yang lain. Nah, itu
sehingga memenuhi prinsip penilaian dari menyeluruh begitu ya. Yang terakhir, penilaian itu haruslah bermakna, yaitu apa? Dapat memberikan informasi bagi anak gitu ya, orang tua, guru dan pihak lain. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, istirahat dulu ya. Oke, itu tadi sekilas tentang asesmen ya, tentang penilaian. Nah, materi berikutnya lebih padat lagi ini. Sudah siap gitu? Oke, lanjut lagi ya. Nah, jadi proses penilaian itu ada dua ya. Ada dengan cara dilakukan dengan dua tahap. Ada mengamati ya, mengobservasi. Jadi apa yang dilakukan, apa yang dikatakan peserta didik tadi ya. Kemudian keterampilan apa yang sudah dikuasai. Nah, itu betul-betul diamati gitu ya, oleh guru begitu. Kemudian setelah diamati lalu mencatat hasil pengamatannya. Nah, mencatat hasil pengamatan ini ya ada 3 bentuk ya, ada checklist, ada catatan anekdot ya, kemudian ada hasil karya. Jadi yang dinilai, proses menilainya tadi ada bisa menggunakan 3 instrumen ini ya. Kita sebut sebagai instrumen, artinya alat begitu ya, alat untuk mengambil penilaian gitu ya. Bentar, ini ada WA masuk dari siswa. Nggak bisa, Pak. Oke ya, jadi ini tadi ya, ada proses penilaian ya, checklist ya. Checklist artinya apa? Jadi ada yang dicentang begitu nggih. Kemudian catatan anekdot berarti membuat catatan ringkas begitu nggih. Kemudian hasil karya ini berarti patokannya kepada karya yang dihasilkan ya, bisa gambar, bisa lukisan, bisa apalagi yang dipelajari prakarya gitu nggih, oleh anak sekolah dasar gitu. Nah, jadi hasil karya ini harus 2 arah begitu nggih. Interpretasi hasil karya itu tidak boleh dilakukan oleh seorang guru saja, tapi harus berkomunikasi. Misalkan bertanya ya kepada siswanya, apa namanya, "Nak, ini kamu bikin apa?" begitu nggih. Nah, jadi ada komunikasi itu, tujuannya supaya terjadi interpretasi yang 2 arah begitu nggih. Ada interpretasi dari siswa, ada interpretasi dari gurunya. Gitu ya. Oke, kita masuk ke checklist. Ini ada chat ini. Pak Hani mohon maaf, izin ke belakang nggih. Oh, Bu Ira. Checklist ya. Jadi checklist itu merupakan cara menandai ketercapaian indikator tertentu dengan tanda-tanda khusus ya. Misalkan dengan tanda centang ya, dengan tanda silang dan sebagainya. Di dalam checklist memuat indikator pencapaian perkembangan yang sudah ditetapkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Jadi skala yang digunakan itu ada 4 ya, ada belum berkembang, ada mulai berkembang, ada berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat baik. Oke, jadi kapan belum berkembang itu apa namanya? Kapan seorang guru itu menceklis begitu ya, menceklis anak itu belum berkembang. Jadi ketika peserta didik atau anak itu ya, ketika dalam melakukan tuh harus diberi contoh dan bimbingan dari guru. Nah, berarti kesimpulannya apa? Anak itu belum bisa melakukan ya. Misalkan merapikan bangku gitu ya,
Nah, ketika anak itu belum bisa melakukan, maka harus diberi contoh oleh guru. Nah, itu berarti dia belum berkembang. Nah, kemudian kapan dikatakan mulai berkembang ya? Ketika anak itu sudah dapat melakukan, namun perlu diingatkan dan dibantu guru. Misalkan pada indikator mencintai lingkungan, begitu ya. Nah, kemudian anak itu sering masih sebetulnya sudah bisa membuang sampah pada tempatnya, namun dia sering ketika diamati itu sering membuang sampah sembarangan, sehingga guru itu harus mengingatkan, gitu ya. Nah, ketika masih diingatkan, maka anak tadi atau peserta didik masuk dalam kategori mulai berkembang. Kemudian peserta didik itu juga dapat berkembang sesuai harapan. Kapan dikatakan berkembang sesuai harapan? Yaitu ketika anak itu sudah dapat melakukannya mandiri dan konsisten, tanpa harus dicontohkan dan diingatkan oleh guru. Jadi ketika anak itu misalkan tadi ya, pada contoh indikator penilaian mencintai lingkungan, begitu ya, misalkan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ketika anak itu sudah membuang sampah pada tempatnya, gitu ya, terus kemudian diamati itu konsisten, begitu. Nah, tanpa harus diingatkan oleh guru, maka dia anak tadi sudah berkembang sesuai harapan. Yang terakhir ada BSB ya, atau berkembang sangat baik. Nah, jadi bedanya apa dengan BSH? Kalau berkembang sesuai harapan tadi, anak itu masih belum peduli terhadap lingkungan, maksudnya apa namanya? Dia masih penilaiannya itu individu, begitu nggih? Nah, ketika berkembang sangat baik itu anak sudah mulai peduli dengan teman-temannya. Ketika anak itu sudah dapat melakukan secara mandiri dan dapat membantu temannya. Misalkan anak itu sudah rajin, begitu nggih, membuang sampah pada tempatnya, kemudian melihat temannya itu kok masih membuang sampah sembarangan, maka anak yang rajin tadi mengingatkan temannya, ayo jangan buang sampah sembarangan, buang sampahnya pada tempat sampah, gitu nggih. Nah, begitu sampai sini apakah bisa dipahami? Saya mau tanya ke Saudari Melisa, bisa mengikuti nggih materi hari ini tadi? Oke, Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, itu tadi ya, jadi ada 4 skala penilaian dalam instrumen checklist, yaitu belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat baik. Oke. Nah, contohnya bagaimana? Misalkan pada kompetensi dasar berdoa sebelum belajar ya. Nah, sebelum belajar itu kan siswa berdoa ya. Nah, jadi kapan siswa itu di checklist ketika belum berkembang, ketika anak itu dalam melakukan doa harus dengan contoh dan bimbingan dari guru. Misalkan anak itu belum hafal bacaannya, begitu nggih. Nah, itu maka bisa di checklist belum berkembang. Kemudian kapan di checklist mulai berkembang? Ketika anak itu sudah dapat melakukan, namun perlu diingatkan ya. Misalkan guru mengingatkan ya, Rudi, kita berdoa dulu sebelum belajar. Bagaimana sikap berdoanya? Nah, ketika Rudi tadi kita lihat itu misalkan ya, tidak duduk dengan sikap sempurna untuk berdoa begitu ya. Nah, maka masih diingatkan itu, maka Rudi tadi masih mulai masuk checklist mulai berkembang ya. Nah, kemudian ada berkembang sesuai harapan, yaitu ketika anak sudah dapat berdoa dengan mandiri dan konsisten tanpa harus diberikan contoh dan diingatkan oleh guru. Gitu, ya. Nah, yang terakhir ada berkembang sangat baik ya. Ketika anak membantu mengingatkan temannya untuk berdoa, nah itu maka dapat di checklist berkembang sangat baik. Dapat memimpin temannya untuk berdoa, gitu ya. Intinya dapat mengajak teman-temannya untuk berdoa sebelum belajar. Nah, itu tadi contohnya pada indikator penilaian berdoa sebelum belajar ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke contoh instrumen checklist harian individu ya. Jadi yang pertama itu harus ada nama siswa, kemudian hari atau tanggal penilaian, kemudian terakhir ada usia.
Nah, ini ya contohnya. Ada program pengembangan apa yang mau dinilai? Apakah nilai moral spiritualnya? Misalkan KD-nya bagaimana kompetensi dasarnya? Peserta didik masuk kelas tepat waktu seusai pelaksanaan sholat duha, misalkan ya. Nah, apakah anak itu sudah berkembang atau belum berkembang gitu nggih? Nah, itu dapat diamati. Jadi semua penilaian ini checklist berdasarkan dari pengamatan yang sesungguhnya di lapangan gitu nggih. Kemudian kalau psikomotor, kalau geraknya ya. Nah, KD-nya bagaimana bunyinya ketika peserta didik dapat melakukan gerak pada lagu tema binatang misalkan ya. Nah, apakah anak itu sudah mulai berkembang dan sebagainya. Gitu nggih. Nah, ada banyak ya, ada kognitif, ada bahasa, sosio-emosional, seni dan sebagainya. Oke. Nah, itu tadi kalau individu ya. Nah, ini kalau contohnya kalau berkelompok bagaimana? Nah, ini ya ada namanya Rudi, ada namanya Joko, ada namanya Indah, ada namanya siapa ini? Sar, ya Sar ini gitu nggih. Nah, jadi ada macam-macam ya. Nah, ini kalau berkelompok ya. Nah, contohnya seperti ini instrumennya. Jadi ternyata selain dilakukan individu juga dapat dilakukan kelompok ya. Nah, tergantung nanti yang dinilai apa. Misalkan ini tadi psikomotoriknya, peserta didik dapat melakukan gerak pada lagu tema binatang. Itu ya contohnya. Jadi kalau yang bedanya, kalau yang berkelompok ini guru tidak mencentang namun menuliskannya ya. Nah, ditulis BSH kemudian MB gitu nggih. Belum berkembang, BB, gitu, dan sebagainya. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau ke Bu Fatim. Bu Fatim, bagaimana? Sudah bisa dipahami nggih? Instrumen Iya, Pak. checklist harian. Sampun nggih? Iya, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik kita Seumpamanya lanjut. kalau kognitif itu, Pak. Ya, Seumpama kognitif, program pengembangan kognitif. ya. KD-nya itu terserah kita apa gimana? KD-nya itu sudah ada di kurikulum, Ibu. Oh, iya, Pak. Ini iya baik. Baik, jadi itu tadi ya KD diturunkan dari kompetensi inti ya. Nah, itu sudah ada Oh, di ini cuma itu sudah ada di silabus nggih. Nah, ini tadi cuma contoh saja ini pada lagu tema binatang ini contoh saja saya bikin tadi. Iya, Pak. Oke, baik. Sampai jadi itu ya begitu Bu Fatim nggih. Jadi semua itu sudah ada dalam kurikulum kompetensi inti, kompetensi dasar. Nah, itu nggih. Nah, nanti kita tugas guru itu tinggal mencocokkan ya. Apakah anak itu sudah berhasil melakukan sesuai yang diamanahkan oleh kurikulum gitu nih. Oke, baik kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang checklist ya, sekarang kita belajar tentang catatan anekdot ya. Jadi catatan anekdot itu merupakan catatan naratif ya. Naratif berarti narasi, ada paragraf begitu ya, ada kumpulan beberapa kalimat singkat yang dituliskan oleh guru menjelaskan tentang perilaku anak yang penting bagi tumbuh dan berkembangnya ya. Kemudian apa namanya? Yang ditulis apa saja ya. Jadi fakta yang dilihat ya, yang didengar, menceritakan situasi yang terjadi, yang dilakukan dan dikatakan oleh anak gitu ya. Nah, jadi catatan anekdot ini bermanfaat untuk mengetahui perkembangan peserta didik yang indikatornya tercantum maupun tidak tercantum pada rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Jadi apa namanya, guru itu boleh ya menambahkan catatan begitu ya pada sesuatu yang tidak tertulis di kompetensi dasar ya. Kalau checklist tadi kan baku ya, harus menurut harus sesuai dengan kompetensi dasar ya di kurikulum. Nah, kalau catatan anekdot ini sifatnya lebih fleksibel. Kira-kira apa saja yang perlu dituliskan begitu ya. Contohnya bagaimana? Oh ya, ini dulu ya kita bahas isinya. Nah, isinya itu nama, kemudian pengalaman belajar dan bermain, begitu nih. Kemudian ada perilaku dan ucapannya. Yang terakhir ada dokumentasi. Jangan lupa untuk difoto sebagai bukti, begitu ya.
Misalkan anak itu melakukan ibadah sholat duha dengan baik, itu merupakan contoh dari pengamalan spiritual tadi ya, itu difoto. Nah, sehingga apa yang diceritakan tadi ada buktinya, begitu ya, sehingga kuat nanti argumentasinya. Oke, baik. Nah, contoh catatan anekdot seperti ini ya. Nah, ini ada anak begitu ya, namanya Ratu, dia berusia 4 tahun, sedang memilah angka-angka dari dalam bagi ya. Kemudian mengambil dan meletakkannya di meja sambil menggumam, menyebutkan nama-nama bilangan mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12 gitu ya. Jadi dia Ratu ini sedang belajar angka begitu nggih. Nah, angka 1 sampai 12 dengan cara mengambil sesuatu di dalam baki ya. Nggak tahu itu apa itu ya. Kelereng atau batu itu kira-kira. Oke. Baik, jadi seperti itu ya contoh dari catatan anekdot gitu ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi catatan anekdot itu harus objektif ya, apa adanya, tanpa memberikan label, misalkan cengeng, malas, nakal itu dihindari ya, pemberian label itu karena tidak baik begitu ya, kurang objektif nanti. Kemudian dia haruslah akurat, kemudian lengkap ya, spesifik ya, kemudian sederhana, tidak bertele-tele. Kemudian catatan yang benar yaitu fakta ya. Misalkan ketika beristirahat Eka mendatangi Ruli bermaksud meminta makanan. Namun Ruli menjawab, ini kue kesukaanku dan aku tidak mau berbagi kue kesukaanku. Nah itu ya, jadi sesuai fakta inti. Jadi ini ada contoh catatan yang tidak benar yaitu ketika Ruli, ketika guru menuliskan Ruli pelit kepada Eka. Nah itu karena berdasarkan asumsi ya. Nah, seharusnya diceritakan fakta begitu nggih. Oke, baik sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Bu Ira tadi apa sudah kembali dari izinnya tadi? Bu Ira? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Belum. Oke. Baik. Saudari mahasiswi yang lain bisa mengikuti nggih? Saudari Suemi, Saudari Akhi, Saudari Melisa, Saudari Vina, Saudari Linda Sofi, ya siapa ini? Linda Sofi. Bisa mengikuti nggih? Ya, Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Belum, Pak. Oh, ini Linda sudah bisa masuk, alhamdulillah. Oke. Gimana, Saudari Linda bisa masuk nggih ini tadi? Gimana Mbak tadi proses masuknya? Oke ya. Jadi untuk yang baru datang ya, bahwa kita hari ini membahas tentang penilaian perkembangan individu begitu nggih. Oke, saya sapa dulu Saudari Linda. Hadir nggih? Belum ada jawaban nggih? Bisa ditulis di kolom chat, Mbak. Oke ya. Jadi catatan anekdot itu harus fakta yang disampaikan, bukan berdasarkan pada asumsi tadi ya. Untuk menghindari objektivitas. Gitu nih. Oke, dan ini ya contoh dari instrumennya anekdot ya. Ada hari, tanggal, kelas, nama guru ya. Nah kalau checklist tadi nama siswa ya, kalau catatan anekdot ini nama gurunya yang ditulis. Kemudian di kolomnya ada nama anak, misalkan Denis. Tempatnya di mana? Tempat belajarnya di kelas 2B. Waktunya jam berapa? Jam 9.45. Peristiwanya apa? Jadi yang diceritakan dalam anekdot yaitu Denis belajar tentang kosakata bahasa Inggris dengan permainan kartu kata. Setelah itu, dia mencoba mengucapkan tulisan yang tertera dalam kartu seperti table, chair, door, dan cupboard. Nah, jadi Dennis tadi mencoba mengucapkan
kata-kata yang ada dalam kartu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada capaian. Jadi kompetensi dasar apa yang Dennis capai tadi ya. Nah, seperti itu ya. Oke, saya mau ke Bu Fatim. Bu Fatim bisa mengikuti ini tadi? Iya, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Itu tadi ya contoh catatan anekdot. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kemudian kita tadi sudah belajar tentang checklist ya, kemudian ada anekdot, ya. Nah, yang terakhir ini ada hasil karya. Jadi dalam penilaian hasil karya ini harus ada karya yang dihasilkan oleh siswa dulu sebelum dinilai oleh gurunya. Nah, yang dinilai apa? Hasil karya itu apa saja, gitu ya. Jadi hasil karya itu apa? Jadi merupakan penilaian terhadap buah pikir anak yang dituangkan dalam bentuk karya nyata gitu ya. Seperti misalnya ketika anak itu menggambar pemandangan ya, ada gunung, ada sawah, ada rumah dan sebagainya. Kemudian ketika anak itu membuat lukisan gitu ya. Kemudian ketika anak membuat lipatan origami itu pernah tahu nggak? Origami lipatan kertas dibikin jadi bentuk burung, jadi bentuk pesawat, ya dan sebagainya. Kemudian hasil roncian, mana paham boten Bu Fatim? Hasil roncian itu apa? Kayak rincian apa namanya, Pak? Karet apa kertas gitu loh, Pak. Nah, itu ya. Bentuk. Nah, itu. Jadi itu tadi hasil rincian. Kemudian ada bangunan balok ya. Nah, kita tahu ya ada permainan anak itu yang balok-balok itu loh yang disusun jadi bangunan itu loh. Kemudian menyusun puzzle itu ya. Nah, yang terakhir ada ketika anak itu memainkan seni tari, belajar menari begitu nggih. Nah, itu dan sebagainya. Jadi ada hasil karya. Kemudian barulah dinilai oleh guru gitu nggih. Nah, contoh hasil karyanya ini ya. Nah, ada gambar, ada ini menyusun balok, menyusun bangunan, kemudian ada apa lagi ini? Ini kayak jahitan ini ya, apa nggak tahu ya? Jahitan mungkin ya. Oke, baik, itu tadi ya merupakan contoh hasil karya. Yang terakhir, ya pada pencatatan hasil karya, hal-hal yang dilakukan oleh guru yaitu pertama tulislah nama dan tanggal seperti tadi ya. Kemudian menanyakan kepada peserta didik tentang deskripsi hasil karyanya. Jadi selain guru menilai menurut sudut pandangnya, ternyata sudut pandang dari peserta didik itu juga perlu. Mengapa? Karena agar tidak terjadi salah interpretasi ya. Kadang-kadang itu kan apa yang maksudnya siswa itu kadang-kadang tidak sampai ke guru. Nah itu ya. Nah itulah perlunya komunikasi tadi sehingga terjadilah pemahaman yang sama begitu nggih. Oh, maksudnya anak itu seperti ini loh, begitu nggih. Nah, kemudian yang terakhir menghubungkan karya anak dengan pencapaian pada kompetensi dasar yang sesuai. Jadi kira-kira sebelum memberikan tugas ke anak tadi ya, nah itu guru harus mengetahui kira-kira kompetensi dasar apa yang ingin dicapai, begitu ya. Jadi tetap patokannya pada KD, pada kurikulum tadi ya. Ada KI, KD itu diturunkan dari kompetensi inti pada kurikulum 2013. Oke, baik. Yang terakhir ya. Jadi kita tadi sudah membahas begitu ya mengenai checklist, kemudian mengenai catatan anekdot, yang terakhir ada penilaian apa tadi hasil karya ya. Semuanya itu perlu dikumpulkan dalam satu wadah begitu yang ditata rapi. Satu wadah untuk satu nama peserta didik. Jadi bentuknya seperti folder begitu ya. Nah, kemudian data tersebut dikumpulkan dan diurutkan berdasarkan tanggal pencatatan. Jadi runtut begitu ya. Misalkan minggu pertama di bulan Januari datanya apa saja. Nah, itu. Nah, kemudian semua informasi itu disebut dengan portofolio ya. Jadi ada kompilasi kumpulan begitu ya, kumpulan data harian, data bulanan, dan terakhir data satu semester. Jadi satu folder itu untuk satu orang anak begitu ya, satu orang peserta didik begitu ya, berisikan perkembangan anak begitu ya selama satu semester dalam satu folder tadi. Nah, kira-kira kalau satu kelas isinya 10 orang peserta didik begitu ya, berarti kira-kira ada 10 folder gitu ya.
Nah, yang berisikan tentang data perkembangan anak gitu ya, harian, bulanan, dan semester. Oke, baik, sekian dan terima kasih materi yang dapat dijelaskan untuk hari ini. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, ya. Monggo dipersilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini. Bu Fatim, apakah sudah jelas tentang ini tadi ya, penilaian individu, penilaian perkembangan individu peserta didik? Iya Pak, sampun. Kira-kira ada pertanyaan, boten? Nggak apa-apa Bu, ditanyakan. Oke, baik, saudari mahasiswi yang lain juga boleh bertanya ya, saudari Vina, saudari Melisa, saudari Akhis, saudari Suemi, saudari Linda ya, monggo silakan bertanya. Melalui kolom chat juga nggak apa-apa. Ini mumpung masih ada waktu ya. Kira-kira itu tadi yang lebih mudah diterapkan yang mana? Yang checklist atau yang apa namanya? Anekdot, catatan anekdot atau hasil karya. Kira-kira yang lebih mudah diterapkan yang mana? Kalau menurut Bu Fatim? Yang checklist Pak. Yang checklist ya. Tapi checklist itu harus mengamati satu-satu ya. Kekurangannya di situ. Iya. Sesuai anu Pak, gitu. Sesuai KD. Nah, jadi kalau menurut saya yang paling mudah diterapkan ya yang itu tadi, yang terakhir tadi, Hasil yang karya. hasil karya. Karena jelas ya, Iya. setiap siswa menghasilkan karya ini. Nah, yang dinilai kan karyanya, gitu ya. Sedangkan pada checklist dan anekdot tadi harus mengamati kegiatan anak begitu, kan nggak mungkin apa maksudnya. Meskipun sulit ya, tetap bisa dilaksanakan begitu. Nah, Jadi harus pilih salah satu yang bisa. iya, jadi itu random Bu. Jadi siswa itu tidak boleh tahu ketika kita nilai begitu. Jadi penilaian tadi dilakukan tanpa pengetahuan siswa. Jadi acak penilaiannya itu tadi ya. Jadi, jangan sampai siswa itu tahu. Misalkan gini ya, kita beritahu, nah ini kamu saya nilai, kamu harus tampak bagus. Enggak gitu ya Bu. Nah, jadi penilaian itu tadi berlangsung alami begitu ya, untuk mengetahui perkembangan dari peserta didik gitu. Nah, yang berkembang apanya? Banyak tadi ya, ada 6 tadi. Ada perkembangan nilai, moral, spiritual ya, kemudian ada perkembangan geraknya. Nah, itu tadi ya, yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, bagaimana? Apakah diakhiri perkuliahan hari ini? Saudari Vina, apakah ada yang mau ditanyakan? Saudari Melisa? Oke, baik ya. Baik, saya kira cukup sekian ya materi perkuliahan yang dapat disampaikan untuk hari ini. Kalau nanti ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, monggo bisa disampaikan di grup WA gitu, agar yang lain juga dapat belajar. Nanti PPT-nya akan disampaikan oleh Pak Hanim, akan dibagikan ke grup kelas gitu, Iya Pak. Baik, cukup sekian yang dapat disampaikan oleh kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf gitu mungkin ada salah kata, salah ucap dan sebagainya. Sami-sami Pak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat.
Terima kasih. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, monggo boleh meninggalkan kelas.